Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita akan membaca silih berganti. Saya akan mulai yang ganjil. Bapak Ibu Saudara baca genap sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian puji firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudahnya. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti, karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti ucapan burung, dan semua penyanyi perempuan bunga. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyerat dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan berita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ayat yang pertama dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba. Ingatlah akan penciptamu. Bapak Ibu, ada sebuah syair lagu yang mungkin kita tahu. Syairnya seperti ini ya, rapnya seperti ini berkata, aku mau makan, ingat kamu. Ya, mau tidur, ingat kamu. Mau pergi, ingat kamu. Bingung saja, ingat kamu. Ya, seperti itu. Sedang sedih, ingat kamu. Bosan, ingat kamu. Mengapa serba kamu ya? Mengapa serba kamu? Inikah yang dinamakan cinta? Katanya begitu. Bapak Ibu, kira-kira apa yang paling diingat kita dalam hidup ini? Apa yang paling diingat kita sebagai manusia dalam hidup ini? Nah, kitab Pengkhotbah ini menarik Bapak Ibu, ya. Nah, kitab ini diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, ya, Kohelet seperti itu.
kahal, ya, dari kata kahal, artinya adalah berkumpul, ya, atau perkumpulan orang-orang. Jadi kalau kita mendengar pengkhotbah, itu boleh diartikan sebagai sebuah kumpulan, ya, atau perkumpulan orang-orang. Nah, menurut tradisi Yahudi, kitab pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Ya. Ketika kitab pengkhotbah ini ditulis, itu ditulis pada tahun-tahun akhir hidupnya. Dan ternyata kitab ini berisi tentang kumpulan, ya, nasihat-nasihat dari sejumlah orang. Bapak Ibu kalau ingin dapat nasihat banyak, tahu, lihat dalam kitab pengkhotbah di sini. Nah, inti daripada kitab ini adalah sebenarnya berbicara tentang kesia-siaan hidup. Maksudnya di sini adalah hidup akan menjadi sia-sia, Bapak Ibu, apabila kita jalani itu di luar Tuhan. Kalau hidup ini kita jalani tanpa Tuhan. Sebaliknya, akan bermakna, akan berarti kalau hidup kita ini, kalau kita mengandalkan Tuhan. Saya coba merenungkan, saya coba mencari mengapa di ayat yang terakhir dalam kitab pengkhotbah ini ada sebuah peringatan, ada sebuah nasihat yang dia mengatakan, ingatlah akan penciptamu. Kenapa di akhirnya dikatakan seperti itu, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari malang. Dengan kata lain, Bapak Ibu, dengan bahasa yang lain, kita harus ingat Tuhan sebelum kematian itu menjemput kita. Ayat 3-7, Bapak Ibu, menyajikan suatu gambaran mengenai sebuah proses, ya, menua tubuh jasmani kita yang berakhir pada nantinya kepada yang namanya kematian. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah kehidupan Raja Salomo, Bapak Ibu, menarik untuk kita renungkan. Nanti coba dalam waktu kita akan melihat bagaimana akhir daripada hidup Salomo. Ya. Itu sesuatu yang yang menjadi satu perenungan bagi kita. Kenapa kalau kita memperhatikan kitab tulisan daripada Salomo itu berbeda. Kidung Agung, ya. Kalau kita lihat Kidung Agung, Bapak Ibu, ditulis pada saat dia masih muda. Tetapi kitab Amsal dia tulis ketika sudah kira-kira paruh tua, kira-kira begitu, setengah tua. Tetapi kitab pengkhotbah dia tulis di akhir masa hidupnya. Kalau engkau ingin tahu bagaimana nasihat tentang di masa di masa yang muda, coba lihat dalam kitab Amsal, kitab Kidung Agung. Kemudian di pertengahan belajar kepada kitab Amsal. Di akhir kita bisa belajar bagaimana tentang kitab pengkhotbah. Ya. Bapak Ibu, sesuatu yang menarik. Kisah kehidupan Raja Salomo untuk kita bisa pelajari dan kita renungkan. Kita tahu bagaimana ketaatan Salomo, ya, bagaimana kesetiaannya dia pada saat dia menjadi raja, pada saat dia masih muda, sangat luar biasa.
Ya, semua titah Tuhan, semua perintah Tuhan itu dilakukan. Bagaimana kecerdasannya, bagaimana hikmatnya yang luar biasa. Ketika ada dua orang ibu yang datang sedang memperkarakan tentang anaknya, ya, selalu memberikan sebuah jawaban yang luar biasa. Kalau ada ibu ketika anaknya mau dipotong, dia tidak nangis, kira-kira begitu. Ternyata ada ibu yang nangis. Sehingga dengan cara seperti itu luar biasa hikmat daripada Salomo. Kalau kita melihat tentang tentang kerajaannya, Bapak Ibu, bagaimana sampai siapa itu raja yang sampai datang melihat bagaimana kehidupan daripada Raja Salomo. Semuanya ditata begitu luar biasa. Ya. Kalau makan, sendoknya seperti apa, ya, mungkin bajunya dan sebagainya, sangat-sangat luar biasa. Ya. Kekayaannya, Bapak Ibu, tidak ada yang menandingi daripada kekayaan Salomo, walaupun dia tidak meminta tentang kekayaan. Saya masih ingat waktu kita bersekutu, saya ketawa begitu kan. Pak, doakan supaya kami diberkati. Rumah ini ngapain? Kalau mau diberkati sama Tuhan mau ngapain? Kalau mau diberkati Tuhan mau ngapain? Kalau kau sehat mau ngapain? Kenapa, Bapak Ibu? Jangan sampai kemudian apa yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi sesuatu yang memberatkan kita, yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Ada sebuah tantangan di zaman modernisasi seperti sekarang ini. Kalau kita tidak waspadai, Bapak Ibu, ada sebuah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau itu kita tidak siap, tidak kita sungguh belajar menyiapkan diri, Bapak Ibu, itu akan bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Kekayaannya begitu luar biasa, kita bisa lihat bagaimana kekayaan daripada Raja Salomo. Ya. Tidak hanya kekayaannya, tetapi kita bisa melihat bagaimana rumah tangganya, bagaimana keluarganya. Ya. Sampai pada akhir hidupnya. Kenapa orang ini yang hebat, Bapak Ibu, yang luar biasa seperti itu? Tetapi ada satu tulisan yang ditorehkan dalam kitab Pengkhotbah, dia mengatakan sia-sia. Ya. Kesia-siaan hidup. Dia punya segalanya. Ya. Tetapi kenapa dalam perenungannya, dalam tulisannya dia mengatakan dalam inti daripada kitab Pengkhotbah, dia menuliskan seperti itu. Sepertinya dia mau berkata semuanya sia-sia. Seperti menjaring angin. Bahkan saya mempelajari, Bapak Ibu, ketika di masa akhirnya, saya tanya, dia menulis di akhir-akhir hidupnya. Saya coba cari berapa sih usia daripada Raja Salomo ketika dia meninggal dipanggil Tuhan. Ternyata tidak ada informasi yang mengatakan bahwa usianya sekian ketika dia meninggal. Hanya dikatakan selama 40 tahun ketika dia memerintah Israel.
Tapi Bapak Ibu, kalau kita membaca kepada endingnya Bapak Ibu, pada saat dia meninggal, pada saat dia dipanggil Tuhan, apakah ada satu perubahan dalam kehidupannya? Ya. Apakah dia sudah berubah? Bapak Ibu, ini yang apa ya? Yang sebenarnya bisa untuk kita renungkan, kita pelajari dalam bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan ini. Kalau grafik Bapak Ibu, awalnya dia sangat bagus. Ya. Bagus. Tetapi Bapak kalau melihat kepada ending dalam kehidupannya, sepertinya hancur. Ya. Hancur. Saya bilang, kenapa ya? Salomo menulis kalau seperti itu. Kenapa orang yang menulis bukan orang-orangnya yang hidupnya kira-kira bagus, selalu naik begitu. Tetapi ada dalam kehidupannya Bapak Ibu, ya, justru pada saat dia turun, kita tidak sedang dalam menjustis daripada Salomo. Tetapi menarik Bapak Ibu, di awal kesetiaannya, kesalehannya kepada Tuhan luar biasa. Tetapi semakin meningkat. Apa yang terjadi? Justru membawa Salomo jauh daripada Tuhan. Apakah ini yang dituliskan kepada kita? Ya. Nah, di dalam pasal 11 ayat 9 sampai 12 sampai ayat 1 sampai 8 Bapak Ibu, di sana penulis mengajak kepada kita orang beriman yang masih muda untuk menikmati masa mudanya dengan penuh sukacita dan tidak menyia-nyiakan. Bapak Ibu, masa muda tidak selalu berkaitan dengan usia. Bapak Ibu tahu berapa batasan dikatakan muda? Ada undang-undangnya itu. Ya. Kalau nggak salah nomor 20 atau berapa begitu, mengatakan yang dikatakan muda itu usia daripada 16 sampai 40 tahun. Kita pernah mendengar ada dari WHO yang mengeluarkan katanya kalau umur muda kategori 60. Ya, ternyata ketika kita baca semuanya berita itu tidak benar, hoax seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, masa muda di sini tidak harus selalu berkaitan dengan usia. Masa muda juga bisa dipahami sebagai saat seseorang masih berdaya melakukan sesuatu. Ya. Jadi bisa dipahami sebagai saat seseorang masih berdaya dalam melakukan sesuatu. Daya itu bisa berarti kekuatan fisik, bisa berarti keterampilan, bisa berarti kemampuan dalam bersosialisasi dalam sebuah kepemimpinan seperti itu. Nah, orang harus selalu ingat Bapak Ibu bahwa daya itu adalah karunia daripada Sang Pencipta. Saya sudah mengingatkan pada hari Rabu kepada setiap kita, bahkan kepada anak muda kita. Dalam pikiran kita harus belajar tentang mengutamakan Tuhan dalam hidup saya. Karena kalau kita bicara hidup Bapak Ibu, sebenarnya hanya satu, sebenarnya kita sedang berbicara dengan Tuhan. Semuanya akan bumi ini akan hancur, akan lenyap. Dan semua nanti kita suka atau tidak, kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Kita harus berdiri di hadapan Tuhan. Ya. Bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita, yang sayang kepada kita, yang mengasihi kita, yang sudah mati bagi kita. Sangat ironis kalau kemudian kita menjadikan Tuhan itu yang nomor sekian. Kalau kita tidak sibuk, ya kita datang. Kalau kita sibuk, ya tunggu dulu. Bahkan jangan sampai menjadikan Tuhan itu seperti Sinterklas. Kita hanya datang kepada Tuhan hanya meminta sesuatu. Kita merengek-rengek. Kalau sudah tercapai apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, ya sudah. Bapak Ibu, sangat ironis kalau kehidupan kita seperti itu. Tuhan ingin kita ini memiliki sesuatu yang karib, yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, hidup ini kata kesempatan. Jam posting seperti itu. Benar ini hidup kesempatan? Kesempatan apa? Kalau hidup ini sebuah kesempatan, seharusnya tidak akan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama kemampuan itu masih kita miliki, orang harus sadar diri. Ya. Dengan demikian, segala kemampuan kita akan digunakan untuk segala kebaikan dan dalam rasa takut akan Tuhan. Engkau yang kerja mati-matian, ya, semuanya nanti tidak akan berguna. Urusannya dengan Tuhan. Makanya hidup itu seperti itu. Bapak Ibu, bagaimana Salomo yang hebat seperti itu kemudian mengatakan seperti itu? Ingat pada penciptamu. Sebelum ajalmu menjemput, sebelum kematian itu menjemput kita. Memang Bapak Ibu, pengajaran kita tidak seperti saudara kita. Bagaimana ketika orang mati di hari-hari pertamanya, ada siksa kubur. Kalau kita belajar di Salam mungkin seperti itu. Hari sekian seperti ini, hari sekian seperti ini. Kita tidak mengenal seperti itu. Tidak sampai seperti itu. Tidak ditanya kamu agamamu apa sama malaikat, tidak. Tidak ada pengajaran seperti itu. Gerejamu apa, kitabmu apa, nabimu siapa, tidak. Tetapi yang pasti Bapak Ibu, siapapun kita akan menghadap pengadilan Tuhan. Mengingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu, masa muda, ya, adalah masa yang menyenangkan. Jadi jangan heran kalau manusia pada umumnya ingin menikmati di masa mudanya. Tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Tetapi Bapak Ibu, jika manusia menikmati hidup di masa muda akan menjadi masalah
ketika kita tidak hidup berhikmat. Ya. Apalagi kita hidup melupakan Tuhan. Pengkhotbah mengatakan, mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di masa muda Bapak Ibu akan berdampak pada masa depan. Apa yang kita lakukan sekarang itu berpengaruh, berdampak kepada masa yang akan datang. Baik pada hari tua ataupun pada masa kekekalan. Setiap tindakan kita, setiap keputusan-keputusan kita, entah itu keputusan yang baik atau tindakan yang baik ataupun yang buruk, itu merupakan sebuah investasi hidup yang hasilnya nanti kita akan tuai ya pada masa mendatang. Bukan orang lain, tetapi kita sendiri yang nantinya yang akan menuai, yang akan mempertanggungjawabkan sendiri semua tindakan kita, semua keputusan kita. Bapak Ibu Saudara, semudah dan sekuat apapun hari ini, kita harus menerima sebuah kenyataan bahwa hari tua itu pasti tiba. Sebab itu pengkhotbah menasihati supaya kita bisa menikmati di masa muda kita. Asalkan Bapak Ibu, jangan kita melakukan hal-hal yang secara fisik, yang secara moral, secara rohani, yang akan merugikan kita di masa tua. Pak, bagaimana? Boleh nggak kita makan apa saja? Boleh. Nanti kamu sehat atau sakit yang menuai kita. Kita kira-kira begitu kan? Apa sajalah kita lakukan, Pak? Boleh, boleh. Kira-kira begitu. Apa yang dilarang? Kira-kira begitu ya. Walaupun itu dilarang. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu, siapa yang menuai? Kita sendiri. Kalau kita tidak hidup berhikmat, kalau kita tidak menjaga kehidupan kita, ya pastilah kita sendiri yang akan menuai. Apalagi situasi COVID yang seperti ini. Bapak Ibu jangan main-main. Ya. Saya sudah minta kepada majelis, ya, tolong selama kita kumpul, tolong selalu pakai masker. Kerawang ini 7 minggu sudah tidak turun-turun, zonanya tetap merah. Tetangga kita di sebelah tiap pagi naik di atas berjemur. Saya dari bapak tanya, Bapak gimana? Sudah baik? Ya Pak, udah baik, tapi masih batuk. Bapak Ibu, kita diingatkan jangan sampai kemudian kemalangan itu menjemput kita, baru kita tidak ada kesempatan lagi. Jangan melakukan hal-hal yang akhirnya merugikan kita di masa tua. Nah, untuk mencegah malapetaka pada hari tua, kita pengkhotbah menyerukan supaya kita mengingat Tuhan selagi kita muda. Ingat, hidup di luar Tuhan akan menghasilkan sebuah kepahitan, akan sebuah penderitaan, ya, kesepian, akan keputusasaan.
Saya salut Bapak Ibu, apresiasi kepada kita di tempat ini. Bapak Ibu, hujan-hujan masih datang begitu. Kenapa tidak di rumah saja? Bapak Ibu masih datang seperti luar biasa. Belum banjir, Puri ini kamu masih datang, kira-kira begitu. Tidak ada salah satu tujuan apa yang kita pingin. Kita sadar perlu kita terus disegarkan, diingatkan kehidupan kita. Kita sadar saya butuh Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau hidup di luar Tuhan, kalau engkau tidak meninggalkan Tuhan, maka yang ada sebuah kepahitan, sebuah penderitaan, kesepian dan keputusasaan. Tetapi sebaliknya, kalau hidupanmu di masa muda yang berpusatkan kepada Tuhan, akan mengubah masa-masa susah pada hari tua menjadi sebuah kepuasan. Ya, sebab ada pengharapan terhadap hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kelihatannya firman Tuhan itu untuk anak muda. Ya, firman Tuhan ini berlaku bagi kita semua, baik yang tua maupun yang muda. Bagi saudara yang masih muda, nikmati masa muda. Ya, silakan. Tapi jangan sampai ya salah, ya seperti itu. Sebaliknya, kita yang sudah tua, jika di masa muda sudah hidup dalam Tuhan, mari kita bersyukur. Namun jika kita sudah merasa gagal pada masa muda, tidak ada kata terlambat. Inilah harus sebuah kesempatan bagi setiap kita yang diberikan Tuhan kepada kita untuk berbalik kepadanya. Mari setiap kita orang muda, tidak bicara tentang usia, siapapun kita yang masih diberikan kekuatan sama Tuhan, mari kita belajar untuk tidak menyia-nyiakan akan kehidupan ini. Ketika engkau mendengar panggilan Tuhan, mari kau datang bersimpuh di hadapan, baik secara pribadi, secara unity, secara bersama-sama. Mari kita dengar-dengaran akan panggilan Tuhan. Mumpung kita masih diberikan kekuatan, mumpung kita dimasukkan sehat sampai hari ini, mari kita pakai semuanya untuk Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bertekad memakai daya kita untuk menyenangkan Tuhan. Buang segala kegalauan, datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan damai sejahtera kepada setiap kita. Kita bersuka cita ketika kita mendengar didikan dan kita mau menyambut Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ingat Penciptamu sebelum terlambat. Mari kita berdoa.